Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini. Kami akan hadirkan informasi terupdate dari kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina, kita mulai dengan berita pertama. Wilayah Pulau Buru terendam banjir, ratusan kepala keluarga mengungsi. 5 desa di wilayah Kabupaten Buru terendam banjir. Ratusan kepala keluarga pun terpaksa mengungsi ke tempat aman. Hal itu diungkapkan Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru, Koni Latupono. Katanya banjir merendam kelima desa itu mulai terendam sejak Rabu 15 September 2021 hingga keesokan harinya yakni Kamis 16 September 2021. Adapun desa yang terdampak yakni Desa Wamana Baru, Desa Wailana Lana, Desa Persiapan Silewa, Desa Waigeren, dan Desa Kampung Baru. Selanjutnya dari kejadian itu sebanyak 331 kepala keluarga terdampak. Dia menjelaskan korban saat ini sudah dievakuasi ke tempat aman dan sudah kembali setelah banjir mulai surut. Dia pun memastikan pemerintah daerah telah memberikan bantuan terhadap korban banjir. Itu dari kemarin. Juga. Tribuners, jembatan penghubung putus akibat banjir, 5 desa di Pulau Buru terisolasi. Jembatan gantung penghubung 5 desa di wilayah Kabupaten Buru putus karena banjir Akibatnya kelima desa tersebut terisolasi. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Buru, Koni Latupono, mengatakan ada 5 desa di Kabupaten Buru terendam banjir sejak 5 hingga 16 September 2021 kemarin. 5 desa tersebut antara lain Desa Wamana Baru, Desa Wailana Lana, Desa Persiapan Selewa, Desa Waigeren, dan Desa Kampung Baru. Latupono melanjutkan dari kejadian tersebut sebanyak 331 kepala keluarga mengungsi. Lanjutnya korban saat ini sudah dievakuasi ke tempat aman dan sudah kembali setelah banjir mulai surut. Pemerintah setempat telah memberikan bantuan terhadap korban banjir dengan menyalurkan 1 ton beras, 150 karton mie instan, 25 buah selimut, dan 10 terpal bagi korban terdampak bencana di 5 desa tersebut. Diberitakan sebelumnya 5 desa di wilayah Kabupaten Buru terendam banjir akibat intensitas curah hujan yang deras. Tribuners, Himpunan Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Islam Cabang 6 Lea melakukan aksi demo membuka tambang emas Gunung Botak. Sejumlah mahasiswa yang mengatasnamakan Himpunan Mahasiswa Islam Cabang 6 Lea kembali berunjuk rasa mendesak dibukanya tambang emas Gunung Botak. Aksi kali ini digelar di 2 lokasi yakni Jalan Simpang 5 dan kantor DPRD Kabupaten Buru, Jumat 17 September 2021. Dalam aksinya, pendemo membawa sejumlah poster desakan untuk segera menjadikan Gunung Botak menjadi wilayah pertambangan rakyat. Adapun poin tuntutan aksi lainnya yakni meminta Bupati Buru agar dalam pembentukan tim percepatan PETI menuju Pera dan Wiyuk, kemudian menganggarkan biaya pengamanan untuk aparat gabungan terdiri dari TNI, Polri, dan Satpol PP di wilayah pertambangan Gunung Botak, Gogorea, dan Kali Anahoni, serta penyusunan tim percepatan dengan melibatkan OKP Cipayung Plus sebagai pengontrol. Ketua HMI Cabang 6 Lea Indirwan Sowakil menegaskan akan terus menggelar aksi serupa hingga tuntutan mereka terpenuhi.
Aksi unjuk rasa tersebut berlangsung tertib hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Massa kemudian membubarkan diri. Bahwa himpunan mahasiswa Islam hadir di dalam perwakilan kurang lebihnya 5 tahun sampai hari ini belum juga dibuka, belum juga diurus izin pertambangannya. Ini ada apa sebenarnya? Yang kami lakukan di hari Jumat ini daripada kelanjutan aksi hari Senin, yakni di mana kita memperjuangkan tambang rakyat. Ya, yang kemarin di kantor Bupati, tapi hari ini kita hadir di kantor DPR untuk sama-sama menyampaikan poin-poin tuntutan yang kiranya semua mendukung untuk pertambangan rakyat. Nah, kami sangat kecewa dengan ketidakberadaan Bapak Ketua anggota DPR, 25 anggota DPR yang tidak hadir untuk menanggapi daripada aspirasi kami. Maka dari itu hari Senin kita akan lanjutkan aksi ini dengan poin tuntutan yang sama. Basis daripada demonstrasi hari ini ada pada sila kelima. Tribunnews, kita beralih ke berita selanjutnya. Kloter ketiga kontingen Maluku tiba di Bandara Sentani, Papua, disambut tarian cakalele dan ratusan warga. Kloter ketiga kontingen Maluku yang mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 20 tiba di Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua, Kamis 16 September 2021 kemarin. Kedatangan mereka di kota Seribu Pinang itu disambut dengan tarian cakalele. Ketua Umum Ikatan Keluarga Maluku Ikemal Pusat di Tanah Papua, Christian Sohilait, didampingi Ketua Ikemal Kabupaten Jayapura bersama ratusan warga asal Maluku di Tanah Papua juga turut menyambut rombongan ini. Humas KONI Provinsi Maluku Ishak Tulalesi menuturkan terdapat 41 orang yang diberangkatkan pada kloter ketiga tersebut. Mereka terdiri dari para atlet, pelatih atau teknisi cabang olahraga dayung, Muay Thai, taekwondo, dan panjat tebing dipimpin oleh koordinator kloter, termasuk dirinya. Namun dari total 41 orang, 8 diantaranya tujuan Timika dan 33 lainnya diterbangkan ke Jayapura. Menurut Ishak, setelah penyambutan di Bandara Sentani, rombongan kloter ketiga diarahkan menuju akomodasi sementara sambil menunggu penempatan di sarana akomodasi yang disiapkan oleh PB PON. Ia menambahkan cabur dayung nantinya akan berlangsung di Teluk Yoteva, Kota Jayapura 27 September hingga 3 Oktober mendatang. Muay Thai di Gor STTG di Sentani, Kabupaten Jayapura 27 September hingga 3 Oktober. Dan panjat tebing di Arena Panjat Tebing SP2 Kabupaten Mimika pada 27 September hingga 8 Oktober mendatang. Sedangkan taekwondo di Gor Poltek Penerbangan Kayu Batu, Kota Jayapura dari tanggal 1 hingga 5 Oktober. Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Keluarga Maluku Pusat di Tanah Papua, Christian Sohilait, saat menyambut kloter ketiga kontingen Maluku menegaskan, warga asal Maluku di Tanah Papua akan memberikan dukungan bagi para atlet selama pertandingan. Saya, Ketua Ikatan Keluarga Maluku di Tanah Papua, menyampaikan selamat datang kepada duta Maluku dalam arena PON 20 di Tanah Papua. Kloter ini merupakan kloter ketiga yang masuk di Tanah Papua dari 7 kloter yang akan kita jemput dengan acara yang sama. Karena itu kita akan dari sini kita akan kumpul di Gereja Onomi, karena seluruh hamba Tuhan dan seluruh Maluku akan ada di sana menjemput. Tribunnews, Disdamker pangkas puluhan pohon di jalanan Kota Ambon. Dinas Pemadam Kebakaran Disdamker Kota Ambon pangkas sejumlah pohon berukuran besar di sejumlah titik di kota bertajuk Manise ini. Pemangkasan itu dilakukan menyusul cuaca buruk yang terjadi di 2 sepekan terakhir. Pantauan tribunambon.com di Jalan Dr. Tamayala, tepatnya di Rumah Sakit Tentara Ambon. Petugas memasang tenda pelaksanaan kegiatan dan tengah memangkas batang dan ranting pohon yang menjulur ke badan jalan. Kabit Operasi Pemadam dan Penyelamatan Yanes Lenusa kepada tribunambon.com Jumat 17 September 2021 siang mengatakan pemangkasan ranting pohon ini sudah masuk pada tahap ketiga yang dimulai pada Jumat 10 September 2021 atau pekan lalu dan akan berlangsung hingga pekan depan. Dirincikan Disdamker dalam sepekan telah memangkas hingga 150 pohon. Yanes menambahkan tidak semua pohon langsung dipangkas begitu saja, namun ada kriteria pohon yang menjadi target. Untuk itu himbauan kepada warga kota Ambon agar selalu berhati-hati berjalan di musim penghujan
karena masih banyak pohon yang belum diselesaikan pemeliharaannya. Warga juga diminta apabila menemukan pohon yang terlihat mau roboh atau mengganggu pengguna jalan agar diberitahukan secepatnya. Ya, pertama ini ada instruksi dari Pak Wali Kota melalui Legalis untuk kita memangkas ranting-ranting pohon yang sudah berada di luar jalan, masuk ke jalan yang bisa mengganggu pengguna jalan. Makanya kami sudah beberapa hari ini kami memangkas dahan-dahan pohon, ranting-ranting pohon yang sudah ada di daerah jalan. Sementara ini udah hampir 1 bulan nih kita lakukan ini. Udah sekitar lebih dari 100 pohon lebih lah, 100 pohon atau 200 pohon mungkin kita udah pemangkasan. Untuk dalam kota sudah nanti ini kan bergiliran nih. Hari ini kita di bagian jalan depan RST, mungkin besok malah lain lagi dari sampai ke Batu Gantong. Besok kita sampai ke Batu Gantong. Tribuners, kita beralih ke berita selanjutnya. Rapimil sebagai momentum P3 aktifkan mesin politik menuju Pileg 2024. Rapat Pimpinan Wilayah Rapimil Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan DPW P3 Maluku dijadikan sebagai momentum mengaktifkan mesin politik menuju pemilihan legislatif 2024 nanti. Selain itu, Ketua DPW P3 Maluku Aziz Hentihu mengatakan Rapimil sebagai ajang menguatkan konsolidasi kelembagaan. Juga sebagai langkah awal P3 Maluku untuk memenangkan Pileg pada 2024 mendatang. Selanjutnya, dia mengatakan Dewan Pimpinan Cabang harus bisa meningkatkan soliditas menjelang Muscap Oktober nanti. Sebab di PSC diminta untuk memastikan sosok atau tokoh yang memiliki kompetensi politik dan basis pemilih yang besar. Dengan begitu, untuk mencapai tujuan merebut 5 kursi DPRD Provinsi Maluku bisa tercapai. Lanjutnya, dengan soliditas dan penguatan kelembagaan diharapkan akan membangkitkan kembali basis kuat P3 di sejumlah daerah, sehingga basis-basis kuat P3 tersebut bisa kembali menempatkan wakilnya di kursi legislatif. Setelah ini, rencananya P3 Maluku akan mengadakan musyawarah cabang atau muscap untuk menentukan bakal calon yang akan didorong merebut 5 kursi legislatif. Tapi memang saya menginginkan supaya di 11 kabupaten kota ini kita laksanakan muscap dengan mengutamakan menjaga soliditas, mufakat, ya. Tentu saja untuk masa jabatan cabang-cabang untuk 5 tahun ke depan. Kita yakini sungguh bahwa insya Allah dengan limit waktu 29 bulan, ya, menuju ke Pilegis, kita bisa memaksimalkan konsolidasi kita, memaksimalkan konsolidasi keumatan, ya, lewat agenda-agenda sosial kita misalnya dan lain-lain, sehingga nantinya hasil kita akan jauh lebih baik. Saya punya ekspektasi, misalnya saja di Dewan Provinsi Maluku itu saya yakini sungguh insya Allah, ya, kalau kita usaha dengan baik paling minimal 4 seat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tribuners, 4 pilar perhubungan di Masohi gelar upacara hari ulang tahun Harhubnas 2021. Hari Perhubungan Nasional Harhubnas 2021, Kementerian Perhubungan mengusung tema Bergerak Harmonikan Indonesia. Tema ini diharapkan semua pihak bisa saling bekerja sama, saling bergerak, serta kolaborasi antar unsur-unsur di dalam Kementerian Perhubungan, pemerintah daerah, dan juga termasuk stakeholder lainnya. 4 pilar perhubungan di Masohi diantaranya unit penyelenggara bandar udara, Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Amahai, Dinas Perhubungan, dan BMKG Amahai menggelar upacara dan syukuran HUT Perhubungan di Bandara Udara Amahai Jumat 17 September 2021. Menteri Perhubungan dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Maluku Tengah, Marlatu Leleuri, berharap tema dan logo Harhubnas 2021 dapat membawa perubahan dalam bentuk inovasi dan kreasi untuk menciptakan sebuah harmoni keindahan yang berpadu dalam semangat kebangsaan.
Dia meyakini dengan komitmen dan peningkatan kualitas serta daya saing SDM transportasi yang saling bersinergi menjadi hal utama guna mewujudkan transportasi yang aman, nyaman, dan juga selamat. Lanjutnya, peringatan Hari Perhubungan Nasional yang dilaksanakan setiap tanggal 17 September merupakan sebuah momentum penting untuk mengingat kembali peristiwa bersejarah di bidang perhubungan dalam mewujudkan konektivitas di Indonesia. Harhubnas itu dihadiri Kepala Kecamatan Amahai, Kapolsek Danyon Brimob, dan Ramil Amahai, serta Asisten 1, Asisten 2, Setda Maluku Tengah, dan seluruh stakeholder Kecamatan Amahai. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini. Jangan lupa untuk selalu menaati protokol kesehatan dimanapun Tribuners berada. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.